Oke, hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Dik di channel Mardika 7. Nah, ini adalah video part 2 dari project radar menggunakan Arduino dengan sensor ultrasonic ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang programnya saja ya. Nah, saya di sini menggunakan Tinkercad untuk mensimulasikan dan membuat programnya ya. Jadi kalian bisa pakai secara gratis di tinkercad.com. Nah, oke, lanjut. Di bagian pertama itu ada inisiasi guys ya. Di inisiasi ini kita include servo data. Di sini adalah kita memanggil library dari si servo motor. Nah, ini servo. Ini servo adalah kita memanggil dari library-nya. Nah, di servo ini nama servo yang akan kalian gunakan. Mau kalian kasih nama servo 1 juga boleh, servo 2, 12 itu terserah kalian. Karena saya di sini servonya cuma satu, saya kasih nama servo aja ya. Nah, selanjutnya di baris kelima itu ada byte derajat sama dengan 0. Nah, ini itu kita inisiasi menentukan nilai awal dari si derajat ini adalah 0. Selanjutnya ada const byte trick pin. Nah, kenapa const byte? Nah, kalau ini byte kan dia nilainya bisa berubah-ubah ya. Nah, kalau di const ini dia nilainya tetap. Jadi kita trick yang di sini nih kan ada di sensor, ada trick, ada echo. Nah, di pin tricknya si sensor ultrasonic kita di pin 5. Jadi dia nilainya nggak akan berubah. Begitu juga di echo di pin 4. Nah, kalau ini INT durasi jarak itu sama dengan 0. Nah, di sini seperti biasa kita nilai awal dari jarak dan durasinya itu adalah 0. Kenapa tidak pakai const ya? Karena dia nilainya nanti akan berubah ya. Oke, dan selanjutnya itu ada buzzer. Kini pin untuk buzzer itu ada di pin 12. Di pin 12 untuk buzzernya. Oke, selanjutnya di bagian kedua itu ada setup awal atau disebut di void setup ya kalau di programnya. Nah, di void setup ini kita di pertama adalah serial begin. Nah, ini untuk mengaktifkan dari serial monitornya. Jadi waktu kita running kita kan ada print serial nanti, jadi kita bisa memonitor apa yang kita printkan. Oke, selanjutnya ada pin mode. Nah, di sini kita menentukan pinnya itu mau jadi apa sih? Nah, mau jadi input atau output. Nah, di sini ada buzzer, trick, ada pin trick, pin echo. Nah, kita yang buzzer sama trick itu kita buat output. Kalau pin echo kita buat input. Terus untuk servo track ini, nah ini menentukan servonya kita tuh di pin berapa. Ini kan ada 3 pin ya, ada ground, power sama signal. Nah, signalnya kita ditaruh di pin 6. Pin 6 ya, D6. Terus servo.write 0. Ini berarti di awal itu servo posisi awalnya dia itu starting posisinya itu di 0 derajat. Kalau memang kalian mau posisi di awalnya ada 120 derajat juga boleh, 90 derajat juga boleh, itu terserah atau tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya di void loop ya. Nah, di void loop ini programnya itu akan menggerakkan servo itu dari 0 derajat ke 180. Lalu kita akan kembali ke 0 derajat lagi. Jadi kita ada for derajat sama dengan 0 kan tadi. Nah, derajat kurang dari 80. Nah, dia itu derajat plus. Nah, itu jadi dia nambah satu tiap itunya, tiap waktunya. Nah, terus tiap ini setelah kan udah tuh sampai 180. Nah, terus ada lagi nih for derajat sama dengan 180. Nah, kalau udah sampai 180 derajat lebih dari 0. Nah, berarti kan pasti kan dia derajat lebih dari 0 dan sama dengan 180. Nah, itu nanti dia jadinya derajat minus. Nah, jadi dia akan countingnya mundur. Jadi dari 180 tadi itu dikurangi 1 terus sampai dia ke 0. Gitu, guys. Nah, di sini ada void baca ultrasonic. Nah, ini kayak void tadi ini kan tadi ada void loop, ada void setup. Nah, ini kita manggil kayak manggil program void yang kita buat sendiri. Nah, sebenarnya di sini ya di bagian 4 ada void baca ultrasonic. Jadi di sini di void loopnya yang fungsi void loop ini kan dibaca, program yang dibaca berulang-ulang. Kalau yang void setup itu kita baca cuma sekali ya. Nah,
Jadi di void loop ini ada baca ultrasonic. Nah, itu setiap kali servo bergerak, nah kita membaca jarak menggunakan fungsi ultrasonic. Jadi dia waktu gerak itu juga si sensornya juga membaca, guys. Nah, lalu kita selanjutnya itu ada di bagian 4, itu adalah fungsi baca ultrasonic tadi ya. Nah, di void yang kita buat sendiri tadi itu ada digital write trick pin, dia dengan low, kita delay trick pin yang ini, lalu kita beri high, kita kasih delay. Nah, ini dibuat untuk membuat kayak semacam jadi gelombang ultrasonic, guys. Lalu ini durasi pin echo dan high. Nah, ini jarak sama dengan durasi kali 0,0344/2. Ini adalah rumus dari sensor ultrasonic ya. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing cari aja rumus sensor ultrasonic, itu di Google banyak, guys. Kita tinggal pakai aja. Untuk penjelasannya itu sebenarnya karena kan dia gelombang ultrasonic, guys, secara simpelnya ya. Jadi dia kayak ngeluarin gelombang. Nah, jadi kita untuk tahu jarak dari sensor ke objek, nah itu kan gelombang tadi harus mantul untuk kembali ke receiver si sensor. Nah, itu membutuhkan waktu kan, jaraknya kan PP jadinya, pulang dan pergi. Nah, itu artinya dibagi 2 ini. Kenapa dibagi 2-nya? Itu sekilas kayak gitulah. Oke, lanjut. Ini ada di serial print sama dengan jarak. Nanti jadi serial print itu fungsinya kita ngeprint atau nyetak, ada ini jarak dalam kurung ini, berarti jarak ini aja. Terus serial print jarak, ini jarak berarti dia ngeprint yang ini nih, guys. Ada nilainya nih, dari nilai yang diambil sama si sensor. Nilainya berapa? Terus tambah serial print ln, itu ada sentimeter. Jadi habis itu ada satuan jaraknya, kita kasih sentimeter. Nah, di sini ada if jarak kurang dari 25. Nah, jadi jika jarak kurang dari 25, kita akan ngeprint terdeteksi adanya objek. Nah, terus digital write itu berarti kita akan mengaktifkan pin buzzer itu high. Jadi dia bunyi nih, guys, di pinnya si buzzer, pin 12 ya. Jika tidak, buzzernya low. Oh, jadi kalau emang di jarak kurang dari 25 itu kita asumsikan sensor tuh mendeteksi suatu objek. Nah, itu ada alarmnya di buzzer ini sebagai alarm. Nanti kalau lebih dari 25 itu dia tidak deteksi apa-apa. Oke, mungkin gitu aja sekilas dari itu. Oh iya, kita simulasikan dulu ya. Oke, udah mulai. Nah, ini di serial monitor diklik aja. Nah, jadi kayak gini, guys. Dia bisa ngeprint jarak sama dengan 29. Nah, kita coba nih. Nih, ini juga dia kan tadi gerak dari 0 sampai ke 180. Dari 180 dia balik lagi ke 0. Nah, ini kita bisa simulasi kurang ke bawah ya. Nih, nah ini jaraknya kan dia jarak ada di 35 cm nih. Ya, ini kabelnya. Misalkan dia kurang dari 25 nih. Apa yang terjadi? Nah, tuh buzzernya dia hidup. Terus ada nih terdeteksi adanya objek. Kalau dia lebih dari itu udah nggak ada lagi. Misalkan di sini. Nah, terus nanti kan ini dia posisinya si sensor ada di atas ini, di atas si servo ya. Jadi kemudian nanti dia akan gerakan seperti ini, guys. Nah, kalau dia di luar dia nggak gerak. Kalau misalkan dia di dalam ini, nah dia akan gerak terus sampai di luar jangkauan. Nah, udah. Ya, itulah cara kerja dari project radar menggunakan Arduino dengan sensor HCSR04. Nah, di project kali ini cocok banget buat kalian yang emang mau belajar tentang sensor ultrasonic dan motor servo. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. See you next video.